Halo geng, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya guys. Udaranya cerah bet, secerah-cerahnya hati kita. Oke, ini saya takutnya keburu habis kopi yang saya roasting. Jadi sembari saya habis lari pagi, jadi kita akan ngebrew ya. Habis lari pagi memang enaknya ngebrew. Wait, kita persiapkan dulu perlengkapan ngopinya. Ini ala-ala kata orang, lu niat banget bang. Enggak sih, kan niat ya. Kita ala-ala tuh orangnya pelit banget gengs, jadi perhitungan. Jadi kita ngopi di luar aja supaya dapat kopi yang enak dan bebas ngebrew ya. Wait ya, kita persiapkan dulu materialnya. Saya pakai papernya kali ini origami paper ya. Paper bebas ya, tergantung kalian cocoknya apa. Oke. Jadi gengs, saya akan ngebrew kopinya Mas Ian. Ini tinggal sedikit karena beberapa udah saya kasih ke teman ala-ala, beberapa udah saya brew. Dan saya sebenarnya punya 2 batch. Ini batch yang mau habis tuh sebenarnya batch berapa? Ini batch berapa ya? 2 ya. Tanggal 27 bulan 7, sekarang tanggal 3. Jadi resting sebenarnya nggak gitu lama ya. Resting nggak gitu lama. Kita akan berproses saja. Ini udah beberapa kali saya bro. Kalau kalian mau lihat binnya kayak gini, ke seksiannya. Kalau ngomongin aroma udah mulai peak. Ini sebenarnya belum peak ya teman-teman. Kalau beberapa teman ala-ala yang udah kena lempar, kenapa kena lempar? Karena ini juga bin gratis dari Mas Ian, jadi saya berbagi aja ke teman ala-ala ya. Oke. Ini sejujurnya buat saya ini ya magic. Udah beberapa kali saya brew. Yang batch kedua saya brew malah lebih intens ya. Apanya nanti kita akan bahas aja enaknya gitu ya. Lihat aromanya sadis tol. Kita basahin ya. Jadi sebelum ngebrew, saya sedikit kasih info. Ini adalah suket hybrid. Waktu itu awal-awalnya memang Mas Ian klaimnya Laurina Indonesia. Lalu kemudian Laurina hybrid karena dia memang bukan pure Laurina. Dia ada Laurina Long Orange, Laurina Bourbon sama Tipika, katanya gitu ya. Tapi kemudian si Laurina ini menjadi pergunjingan kayaknya di beberapa orang yang nggak terima kalau Indonesia punya Laurina. Maka Mas Ian mungkin ya daripada jadi pergunjingan ganti nama jadi suket hybrid. Oke.
Memang sebuah pertanyaan apakah ini memang ada laurinanya atau enggak, itu kalau di Indonesia sih menurut saya ya, klaim ini kopi apa sah-sah aja, karena memang nggak ada badan riset yang katakanlah memang meneliti, anggap aja satu petani di Ijen atau semua petani di Ijen dikelompokkan gitu ya secara varietas, kan enggak ya. Jadi ya mereka nggak punya pegangan, mereka based on penglihatan, mungkin based on riset personal, tapi bukan based on riset ilmiah gitu ya. Jadi ya pada akhirnya sah-sah aja. Itu perkenalan saya Masian dengan Laurina gara-gara waktu itu saya ngeburu insting dan temen ala-ala bilang ada Laurina Indonesia loh dijual di petani Indonesia. Saya pun mencari dan waktu itu 2022 kebetulan, tapi bini udah habis. Saya mencoba 2023. Kebetulan saya juga punya Laurina CGLE di 2023. Saya merasa gini, ada frekuensi yang sama antara Laurina yang saya brew dari CGLE dengan si Suket Hybrid Mas Ian ya. Kita nyebutnya nggak Laurina lah, nanti banyak orang tersinggung gitu ya. Suket Hybrid ada beberapa frekuensi yang saya kayaknya look like, tapi beda negara aja sebenarnya. Ini enak sih, aromanya mulai keluar. Sah-sah aja sih kalau orang bilang ya, dan sekali lagi mungkin masalah subjektif. Kalau orang merasa ini ini masih kategori kopi lokal, ya ini memang kopi lokal kok, bukan kopi Kolombia guys. Oke, daripada banyak bercincong, kita akan brew dan saya akan obrolkan sedikit ya. Kita 10 gram mainnya, jadi saya akan mainnya bentar ya. Kita cari, ini angin mempengaruhi ya. Oke. Kalau buat saya ini Laurina Suket Hybrid semacam agak bumi dan langit sama Mirabella yang kemarin saya brew. Mirabella agak jauh ekspektasi saya. Kalau Suket Hybrid nih emang kategori buat saya amazing banget ya. 10 gram saya akan main stepping santai supaya dapat intensi rasa yang amazing ya. Saya sengaja mencari brewan yang gercep ini. Wih, aromanya amazing. Saya akan teteskan, tapi akan saya tutup di 130, akan saya tutup. Saya rasa 160. Oke. Lalu di momen ini akan saya angkat sedikit, akan saya goyang. Kalian boleh goyang ya, bukan badannya. Saya turunkan di 3 menit. Kita bahas ya. Ini makin peak soalnya. Takutnya kalau nggak perlu ke obrolkan, keburu habis nih. Sentuhan goyangan dikit, terus diamkan lagi. Ini memang. Ayo Pak, ngopi Pak. Kita goyang sedikit. Saya mainnya memang di
kayak gini green size nya teman-teman. Kalian boleh follow, kalian boleh enggak. Mari kita coba. Aromanya sangat sweet, rip mango, lalu ada hints vanilla, ada hints sedikit dark choco, whiskey, kayak ada aroma berry yang udah matang guys. Cicip. Kayak ada hints nanas matang yang nanas madu gitu ya. Ini tapi ini subjektif ya teman-teman. Ada floralnya sedikit. Aftertaste-nya kayak nanas bakar madu. Ini enak banget sih. Tapi tiap kali saya ngebrew, ini ada tergantung saya pakai alat apa, ada frekuensi yang kadang kecenderungannya kayak rose gitu ya, tergantung. Tapi overall buat saya ini Delicioso Mafioso dan aromanya sangat meditatif banget. Juicy, sweet juicy banget ya. Dan lembut banget dan clean aftertaste-nya. Enak, bisa dibilang enak banget ya, enak banget sih. Delicioso Mafioso guys. Buat teman-teman yang kenal lempar, enjoy juga ya. Saya memang gratis dari Mas Ian dikasih. Jadi walaupun gak banyak, saya dapatnya 190 gram lah si green bean-nya. Jadi saya bagi-bagi, ada yang dapat 15 gram, ada yang dapat 10 gram. Ini nggak ada celahnya sih, nggak ada celahnya nih kopi buat saya. Dari sisi green bean cantik, seksi, roastingnya gampang, merem aja. Kalian mau pakai variabel apa aja tetap berhasil. Nah yang lucu yang di roastingan Goyang Karawang X Hot Air, wah itu lebih dalam lagi si flavornya, lebih deep lagi, lebih enak secara body ya, ngomong secara body ya. Dan itu dibikin hot latte akan rich banget dengan fruity, dengan sweetness dan lain-lainnya. Belum saya coba. Jadi kalau bicara subjektif overall rasa, kalau buat saya sweet mango, sweet mango, rip mango, lalu ada sweet pineapple bakar, nanas madu bakar, lalu ada vanilla, lalu ada coklat, ada sedikit licorice nya mungkin, ada sedikit liquornya, ada sedikit floral, ada sense rose, dry rose lah kalau kalian paham. Saya juga nggak paham amat sih, saya mencoba mensotaukan lah ya, ala-ala teman, ala-ala kopi, ala-ala suka-suka kan so tahu, jadi bebas bercerita ya. Kalau bisa dibilang style CGLE ada di sini, saya sih agree ya, tapi subjektif ya. One of the best crop 2024 Mas Ian sih. Gagal buat saya ya, tapi karena waktu kemarin note Mas Ian, dia nggak resting si green bean-nya, dia nggak resting pasca panennya, dia nggak resting. Harusnya kan kalau udah dijemur tuh harusnya di resting dulu sekitar 2 bulan lah.
Mas Ian kemarin langsung guling, langsung kirim ke saya. Jadi bisa dibilang Mirabella yang batch mini batch kemarin yang udah dijual habis, buat saya bisa dibilang ya, gagal lah, tanda kutip ya, karena bukan karena panen ya, bukan karena proses pasca panen ya, tapi karena problem di resting ya. Nah sekarang kayak Mas Ian udah launch rilis Mirabella yang batch panen besar ya, dan kayaknya suketnya udah ready juga. Sangat rekomend teman-teman, si suket hybrid buat saya one of the best lokal di 2024 di bulan Agustus. The best lokal yang wajib kalian coba. Roastery micro roastery wajiblah stok. Amazing nih, saya pengen nyobain kalau ini dibikin hot latte kayak apa ya, kayaknya akan memberikan sensasi fruitiness yang goks atau lain-lainnya. Nanti kita cobain aja di hot latte. Kalau ada waktu hot latte nya saya akan pakainya pakai yang batch kedua berarti ya. Batch pertama nih tinggal paling 2 kali brew lagi nih, 2 kali brew lagi udah selesai. 2 apa 3 kali ya, tergantung gramasi. Teman-teman, selamat merosting beannya Mas Ian di rumah, atau kalian cari di roastery kesayangan kalian, atau ya bebas lah. Ciao guys, sehat terus, sukses terus, semangat terus.